Aman. Aura mana bang? Aura Ada bang. Aura di mana? Ada bang. Dah, kick knockdown kalau posisi dari Arakyu ya. Di belakang hati-hati banget dari Arakyu gak bisa free hit juga karena tim Soldier Epos Talent. langsung saja ada dia pegang Ya, counter benar. terus dijatuhkan Carter. Bisakah untuk survive? Masih coba untuk Oh, tapping terus. Kepala yang kelihatan. Sote harus dieliminasi. Sama ini mereka bakal bermain lebih agresif dari biasanya. Karena oke di sini RRQ Okaner sendiri udah langsung ditembakin begitu aja hampir terkena knockdown. Bener, dan udah kita lihat gimana dari LGDS sendiri udah ngerespon ya pergerakan dari RRQ ini sendiri, tapi lu lihat Legalot di sini, knockdown terlalu berbahaya. RRQ yang lain coba untuk manfaat ini atau kayak Pac-Man di sini coba untuk nge-cover Legalot, sementara dua pemain RRQ yang lain mungkin coba untuk nge-distract pemain LGDS. Perhatiin sendiri dari pemain LGDS, mereka juga harus mulai berpikir keras karena zona juga udah mulai jalan ke arah mereka. Yes, sementara advantage yang dimiliki oleh RRQ sendiri adalah mereka lengkap 4 orang, sementara LGDS hanya tersisa 3 orang. Dan kalau kita lihat 3 orang dari RRQ udah coba mulai merapat, dan dari Okaner sendiri mereka masih cukup jauh. Jadi RRQ untuk melakukan flanking dari belakang, tapi kalau lihat gimana LGDS, tapi satu orang udah berhasil di knockdown. Dan sepertinya ini bakal jadi rush bagi para pemain RRQ untuk maju ke depan karena satu orang udah di knockdown. Mereka bakal manfaatin momentum ini seharusnya untuk maju dan coba kehajar para pemain LGDS yang lain. Kita lihat di sini Chanzu ya kan udah mulai bergerak, udah mulai coba nge-secure posisi dari LGDS yang knock tadi dan bakal di-kill begitu aja. Sementara RRQ Hades bakal coba untuk ngejar para pemain LGDS yang lain. Satu orang udah ke spot dan ini bakal jadi sulit banget karena health-nya udah cukup sekarat. mereka tapi di lain sisi mereka nggak berhenti gitu aja, bakal langsung masuk ke dalam. Di sini ada Legalot di jump shot, terkena down satu orang lagi Bang Abi. Ini adalah VN RRQ bakal ketemu EXP. Kenapa enggak? Karena dari tadi apa sepertinya mereka mencoba untuk mencari kill ya. Kita lihat Pac-Man di sini di belakang ya kan, Pac-Man the sniper udah mulai ngeker-ngeker dengan punching mungkin. Ada kita Okaner harus terkena Okaner udah ke knockdown. Legalot bakalan seharusnya, dan 2 orang di knockdown. Sepertinya ini bakal jadi disaster untuk RRQ. 3 orang tersisa Legalot. Apakah Legalot bisa bermain clutch play yang bagus? Revive bakal dijalanin, gak sempat. Legalot bakal coba untuk maju ke depan. Shot keluarin, dan ternyata RRQ harus bahwa mereka pasti udah nge-spot ada EXP Sport juga di situ, dan ini bakal jadi perang yang gak bisa terhentikan antara EXP dan juga TG. Kita lihat gimana para pemain EXP yang tadi udah berhasil dapetin 3 kill bakal coba untuk perang dengan tim TG, tapi sepertinya yang ada di atas memutuskan untuk mundur. 1 granat masak yang cukup baik dari tim EXP. 2 orang berlindung dari balik blue wall, dan ini bakal jadi pertempuran blue wall padat yang cukup mantap. Tapi kenapa gak di-spray langsung begitu aja? Para main dari tim EXP sepertinya bisa dapetin 2 knockdown, sisa 1 orang yaitu Sharky dengan snipernya coba untuk melawan, coba untuk bertahan, coba untuk mencari cara untuk memenangkan fight ini, tapi terlalu sulit karena Sharky di situ juga harus di-knockdown dan rata. Oh my god, tapi masih bisa bertahan, tapi ternyata terlalu sulit dan tereliminasi. Tapi sekarang kita balik ke Olympus yang sepertinya juga nggak sendirian, udah kedatangan tamu dari tim Fijian. Ini sisa 2 orang karena 2 orangnya udah dihajar sama tim RRQ. Tadi kita lihat di sini Lau ya kan coba untuk maju ke depan, ketemu musuh dari kanan dari kiri, dan ternyata di knockdown. Jar juga dari belakang coba untuk ngasih support bagi teman-temannya. Apakah berhasil? Sepertinya 3 orang dari pemain Olympus. Nice! 1 kill, 3 kill menyerang duluan. Habis itu mereka cukup bertahan aja, tapi sepertinya enggak. Kita lihat di situ udah ada monster truck dikeluarin ya kan. Tim BTS 1 orang udah terkenok, dan Monik Tayo sepertinya berhasil dapetin kenok di sana. 2 orang dari tim BTS terkenok, dan bakal sulit posisinya. Burst the Sky sepertinya bakalan tereliminasi, dan Olympus di sini berhasil dapetin 5 kill. Oh my god! Berhasil! Play-in ronde pertama dibuka dengan Buya dari tim Indonesia. Hashtag FF Indonesia datang di dulu orang menurut kematian. Ini kematian yang menjemput ini. Kematian yang akan menjemput lu ya kan. Di balik mobil ini. Oke, atau mungkin juga RRQ Hades. Oke, kita lihat di situ Chanzu sendirian naik mobil. Ini seharusnya dia bakal mutar dan gak bakal turun ya kan. Dia bakal bakal nge-spot kira-kira. Oke, kenapa enggak kalau lo bisa turun? Dan kita lihat di para pemain RRQ. Wow, depan percaya diri yang bagus, dan 1 orang udah berhasil di-knockdown. Duel terjadi lagi, tapi ini bukan duel karena 1 lawan 2. Kita lihat masih dikejar para pemain dari Baby Argon oleh para pemain RRQ, dan 1 orang udah berhasil di-kill. Di situ 1 orang lagi berhasil di-knockdown. RRQ masih haus darah di ronde kedua, dan kita lihat para pemain Baby Argon
sorry. Oke, satu orang di situ udah kena down, fragment dan udah ada granat flashbang. Sepertinya kalau lihat gimana para pemain dari RRQ harus sedikit nurunin temponya ya kan, dan di sini Pac-Man berhasil di revive dan dari RRQ sendiri Oh my belum kehilangan god. satu pun dan udah ada satu orang lagi yang berhasil knockdown. Kill udah berhasil disecure sama RRQ Hades, 2 kill disecure oleh RRQ Hades, dan para pemain dari Baby Argon harus sendiri seperti yang menangkan pertempuran kali ini adalah ronde balas dendam ya kan. V-Gaming ronde di mana mereka ketemu di ronde pertama, dan sekarang V-Gaming ketemu lagi sama LGDS. Tapi kita lihat 3 pemain V-Gaming di sini masih hidup, dan LGDS sepertinya harus menang. Tapi di atas kita lihat Knockout sepertinya bakal menangkan pertarungan dengan King of Gamers. Tinggal 1 orang, dan ini bakal jadi tragedi sepertinya bagi King of Gamers. Gimana mereka bakal diratain? Tapi enggak, ada alasan kenapa mereka adalah King of Gamers. Karena 1 orang ini masih bisa bertahan dengan cukup baik, dan seharusnya dia bakal nge-revive temannya di sini. Dan dari tim auto knockout mereka gak ada bantu sama sekali. Berhadapan terlebih dahulu dengan Onyx Olympus udah berhasil dapetin 2 kill. Sekalipun mereka harus kehilangan 1 orang, Tayo di situ gak bisa diamankan lagi. Tapi kita lihat dari belakang juga ada Jars yang lagi-lagi berhasil. Oh, ada M79 dan udah ada M79 juga di situ. Kita lihat di sini Onyx Olympus masih mencoba untuk bertahan 3 orang. Begitulah cara mereka buyar. Oh, Jars dapat lagi. Jars dapat lagi 2 kill lagi untuk Onyx Olympus, dan sepertinya sekalipun mereka bertiga, kekuatan Onyx Olympus begitu luar biasa. Begitu juga dengan RRQ Hades yang udah berhasil dapetin 5 kill. Sekarang mereka bakal ketemu sama BTS, mereka bakal coba untuk seberat, dan kita lihat di situ 1 orang udah berhasil dikenalkan. Sepertinya bakal ada backup dari teman-temannya, dan Pac-Man masih terus untuk fokus konsisten, gak menyerah dan coba untuk ngehajar glue wall yang ada di depannya. Ya, sementara Onyx bakal sedikit berputar ke arah belakang, ditembakin begitu aja cukup sakit damage yang diberikan oleh RRQ. Kita lihat gimana para pemain Onyx terlalu sulit, mereka di belakang. Nah, Chansu di situ terknockdown, dan sepertinya bakalan sulit banget untuk direvive. Kita lihat juga di situ ada 1 pemain Onyx yang terknockdown juga. Legalot dia langsung tancap gas ya kan, coba untuk menyeberang sungai dengan mobil kah, atau mungkin dia coba untuk nyari posisi yang lebih aman. Sementara Olympus di sini tersisa 2 orang, masih harus dapat berapa tim, tapi masih bisa dapetin kill. Wow, Onyx Olympus 6 kill, sekalipun mereka cuma berdua doang, dan mereka coba untuk maju ke depan. 1 kill lagi didapetin Onyx Olympus. Tempo, momentum yang dimanfaatkan oleh para pemain Onyx Olympus, sekalipun mereka cuma berdua, benar-benar bagus, dan akhirnya ngasih kill yang cukup banyak bagi mereka. Ya, sudah 8 kill di sini dipegang. Jar sudah melakukan healing juga, sementara Lau masih coba melihat di mana musuhnya berada. Ada spam granat ke arah depan di sana. Sementara Lau dan juga Jars masih cukup aman berlindung di balik blue wall yang ada. Sementara itu Lau bakal langsung coba masuk ke dalam kah? Oke, kita lihat 2 pemain Olympus, tapi sayangnya 1 orang kena. Ini adalah map Bermuda. Bermuda. Ya, jadi sulit banget untuk dapat referensi dari teman-teman LGDS, dan di sini ternyata dia fight-nya langsung dibuka, diras begitu aja oleh teman-teman dari RRQ Hades. Dia pinter banget, dia narik ulur seolah-olah tidak mau perang, tapi ternyata malah di all in di sini aja oleh teman-teman dari RRQ. Yes, di sini Legalot berhasil mendapatkan. Gue setuju, karena RRQ itu memang bisa dibilang clash jarak dekatnya cukup jahat banget sih aimnya, apalagi shotgun, kemudian pakai tapi kayaknya nggak berhenti dulu karena fight-nya bakal berlanjut, di mana Opcounter dan kawan-kawan berusaha mengeras tim LGDS-nya. Coba di spray down, jumpsuit, knockdown 1 di sini. Pac-Man cukup on point banget menggunakan Thompson-nya. Tersisa 1 kan di sana, knockdown 1 lagi dari LGDS. Apakah bisa di wipe out begitu saja untuk kedua kali itu Saeta? Dan sepertinya di sini RRQ-nya mendapatkan wipe out 1 tim. Wow. Ayo dukungannya mana guys? Tapi coba di jumpsuit, berhasil mendapatkan 1 knockdown di seorang Onyx Lau. Apakah langsung dia, kita belum tahu. Coba di revive dulu, sebenarnya Tayo-nya juga masih bersabar menggagah. Aduh, Onyx Lau itu dengan granat masak yang cukup baik, tapi Glow sudah dipopol oleh seorang Tayo di sini. Mencoba di revive, hati-hati. Oh, sayang sekali gocekan yang mau dari seorang Tayo. Coba di spray down begitu saja. Oh, berhasil mendapatkan 1 kill dari seorang Lau. Dan Tayo di sini knockdown 1 cukup baik. Oh, sayang sekali Olympus harus puas di posisi ke-11. Ayo dukungannya mana ini? Tapi gak berhenti di situ, karena di sini BTS-nya bakal berperang juga dengan tim RRQ, di mana di sana Pac-Man-nya juga knockdown, Chansu-nya knockdown, sangat susah banget. Oh, kanan sini jumpsuit. Tersisa Legalot seorang diri di sini. Apakah masih bisa dari atas bukan backup covernya? Tapi kayaknya sedikit susah banget karena BTS-nya di sana masih ada 2 player. Aduh, bahaya banget sih kalau misalnya RRQ juga harus tusuk. Dimana kalau kita di sini dari Bareta seorang Legalot coba di tapping gitu aja, tapi belum ada damage juga. Sepertinya dari Legalot harus sedikit menarik dulu sih, karena
by phone-nya, di mana ternyata BTS-nya bakalan bertemu juga dengan King of Gamer. Susah banget udah di spray itu aja. Tersisa satu dan BTS-nya harus puas di posisi ke-8 juga. Dari AKD-nya tersisa satu orang. Oh sorry, out of knock ternyata. Yes, out of knock-knock di sini, knock-out di sini dan bersikutan dengan Onyx. Onyx yang tadi udah gugur, cuma beda 2 poin. Tapi kita lihat dulu, di game ini harusnya bisa sedikit lagi berhasil mendapatkan teman-teman dari Critical. Tapi ada satu member lagi dari Critical. Sementara 2 orang dari tim yang so far masih bisa selamat juga. Tapi seorang Binsu sebagai last man standing kali ini, Van. Wow, dari Binsunya bakalan sedikit susah banget karena dia harus tersisa sendiri. Dimana kalau kita ini udah pecah banget perangnya, Binsunya bakalan sulit banget untuk masuk ke zona karena udah ditungguin oleh tim XP. Dimana ternyata tim XP-nya juga berperang dengan tim KOG di sana. Dari Pokbutnya terkena down 1 dan Barkaptinya terkena down juga langsung di end begitu tanpa ampun. Ini King of Gamer-nya bakalan konsisten banget di posisi 5 besar sih gue yakin. Yes, perang saudara. Aduh, perang Thailand versus Thailand. ya, di sini fight-nya juga belum berhenti dari Pokemon dengan jumpshot yang cukup baik. Keluar sudah di pop up gitu dari seorang Pon good di sini dan sepertinya dari big gaming harus pulang di posisi ketiga juga tersisa 2 tim antara XP dan juga tim apa ini satu KOG ya. Yes. Waduh, KOG konsisten banget sih. Dia ada di posisi atas terus. Betul, dan ini adalah benar-benar perang saudara yang tadi sempat kita lihat di game sebelumnya Purgatory, di mana ada Indonesia dibuka oleh Onyx versus RRQ ya tadi ya, ketika di Marble Walk. Tapi kita harus bergeser dulu di sana Katarina karena ternyata KOG di situ yang akhirnya berhasil mendapatkan buyah juga. Untuk enak banget itu the way lu ngetatakin EVOS. Kalau di Indonesia nggak boleh ditungguin sampai late game, lu tabrak EVOS-nya gitu kan. Tapi oke, kita lihat dulu bener aja karena critical sekarang yang udah menerima critical damage dari Onyx gitu ya. Yes, di sini kita lihat ternyata critical-nya menerima damage critical yang cukup sakit dari seorang Jars yang menggunakan MP40-nya cukup sakit. Dari Tayo dan Launya udah mulai regroup di sana. Kayaknya seorang Iconic berusaha melakukan crosspan dan dekatnya. Di sini bisanya terkena down, Jars yang melakukan spray down ke arah Iconic di sana. Apakah masih bisa direp? Oh, dari Tayonya juga terkena di sini. Hati-hati, tersisa Lau dan juga seorang Indonesia masih bisa harusnya. Onyx. Apakah dia masih coba di revive dulu? Gak mau terlalu terburu-buru dari Lau dan kawan-kawan. Kita harap di sini Indonesia bisa. Dan akhirnya di sini critical elite-nya harus ditusunkan oleh Onyx Olympus. Tapi ternyata Baby Argon perwakilan dari Malaysia nggak bisa dibiarin begitu aja karena dia udah aware sama kedatangan teman-teman Onyx Olympus. Yap, ini bakalan sedikit susah banget untuk tim Onyx dan kawan-kawan, di mana LGDS harus puas di posisi ke-10 juga. Ini udah zona ke-4 mau ke-5. Oh, Wizanya terknockdown begitu saja setelah kita lihat. Dan Jarsnya berhasil satu point kill, tapi Jarsnya harus dibalikin ke knockdown juga. Tersisa Tayo dan juga Lau di sini. Apakah masih bisa masuk ke dalam zona? Ini bakalan susah banget. Tersisa Tayo seorang diri, bakalan jadi the last standing man. Oke, dari Tayo dan XP ternyata. Nice, RRQ nge-share dari XP. Tentunya yang memang kita tahu secara standing posisi lagi di posisi kedua. Tapi kita lihat dulu kali ini seorang Chansu berhasil mendapatkan satu lagi kah? Atau ternyata berhasil di-steal kill kali itu? Wow. Akhirnya di sini BTS-nya harus pulang juga. Auto knock-outnya pulang di posisi keempat juga. Di sini RRQ masih bisa buyah. Tersisa 3 tim. Come on Indonesia. FF Indonesia bersatu. Come on, komen yang banyak guys. Pokoknya ini Indonesia harus bisa buyah sih. 6 poin kill udah diamankan. Baby Argonya juga harus pulang. Tersisa 2 tim. Indonesia harusnya bisa sih. Tersisa RRQ dan juga tim KOG. Ini dia. Pulangkan KOG. Ya, let's go shutdown di KOG from Thailand tentunya, di mana seorang O'Connor juga udah cut split 3-1 karena berusaha untuk masuk ke secara placement juga, dan O'Connor langsung memberikan sebuah sedikit spread out dari arah yang cukup jauh. Udah ada backup support juga dari 3 teman-teman RRQ Hadis dari sisi kanan. Berhasil menok 1 orang lagi terhadap Thailand kali ini. So, Indonesia kita masih berusaha untuk lihat juga dari kapten kita Sangley Galap yang berusaha untuk ngasih backup support dari sebelah kanan, tapi hati-hati di arah depan udah ada yang keras juga dari posisi KOG. Yes, kalau kita di sini lagi Elonnya masih mencoba melakukan distraksinya, coba di spray down di sana, coba dimasak dulu ke granatnya. Oh, kandernya berhasil mendapatkan seorang Osaka di sana. Aduh, granatnya mantul, bapak lagi Elon. Apa yang terjadi? Hati-hati, coba di jump shoot yang cukup baik. Knockdown 1 di sini, langsung diantar Mamun. Tersisa 1 lagi. Come on Indonesia. Kau bisa. Lagi Wow, RRQ. Oh ya, di posisi ke-1. Wow, what amazing game. RRQ Hades berhasil mendapatkan buyanya. Legaelot menjadi MVP dengan 7 poin kill. Wow. Ini dia like Galak membuktikan sebuah kapten terkuat di bumi, dan gimana ya? Nah, tim yang tersisa juga tinggal dikit, tapi oke, itu udah lewat. Sekarang kita Oh lihat my god. Onyx langsung dapetin 2 knockdown begitu aja, langsung dihujanin peluru dari 4 arah yang berbeda. Nampaknya Iconic di sana gak bisa diselamatkan lagi. 2 orang Indo Pride FF Indo bersatu bakal langsung ditembakin, dihujanin peluru dari 4 arah yang berbeda. Sementara Jars bakal coba untuk masuk ke dalam, langsung ditembakin begitu aja. Satu nusa, satu bangsa, satu Indonesia tentunya. Jars bakal masuk ke dalam, langsung ditembaki knockdown di sana, menyisakan
3 temannya. Masih bisa diselamatkan kah? Langsung ditembak begitu aja. Tayo langsung duel. 2 orang LGD sudah sekarat, sementara Chan di sana bakal ditembakin begitu aja. 4 orang masih survive. Tayo nyaru knockdown, tapi Wiza bakal coba untuk langsung masuk mengcover teman-temannya. Udah cukup sekarat di sana Chan-nya. Dan yes, that's it. That's it. Onyx berarti mendapatkan 4 poin eliminasi tambahan dari tim LGDS. Atau coba untuk maju ke depan sepertinya jadi pilihan yang diambil oleh pemain Onyx. Namun di depan ada BTS dan ini bakal jadi clutch play bagi Onyx versus BTS. Oke, 2 orang udah terkena dari Onyx, tapi nggak apa-apa, masih coba di revive. Tapi dari belakang ada musuh yang nembakin, langsung ditembakin balik oleh seorang Wiza. Udah ditembakin, tersisa 1 orang. Wiza bakal coba untuk surviving di sini, ditembakin dari 2 arah yang berbeda, cukup kesulitan. Mungkin terjadi lagi di mana Araki enggak sepertinya karena Arkinya butuh poin. Onyx Jars di situ dikenok oleh Pac-Man yang aimnya cukup cakep dan ini mereka bakal dikejar. Ini harusnya bakal dikejar dan lihat di situ udah ada first blood, 2 orang udah di kill. Tinggal tersisa 2 orang. Harus mendapatkan kill yang cukup banyak agar lebih aman, tapi di sisi Okaner berhasil mendapatkan 1 knockdown atas musuhnya, tapi berhasil di revive. Dan kita lihat di sini Araki 8 besar, 23 orang yang masih alive dan mereka masih udah dapetin 5 poin eliminasi. 5 poin eliminasi. Viva Araki. Viva Araki UFM Indo bersatu. Ini dia Pac-Man dan kawan-kawan masih ada di dalam zona selanjutnya. Bakal coba bertahan, bakal coba melawan musuh yang mau masuk ke dalam zona. Sementara itu udah ditembakin begitu aja, masih bisa survive. Ada musuh yang lari-lari juga dari depan di sana. BTS Lawyer masih mendapatkan ETA. Pac-Man berhasil mendapatkan kill di sana dan oh my god, bisa dieliminasi dulu kali itu bagi Araki dan mereka sekarang ada di 4 besar. Apakah mereka bisa dapetin Kuya dengan kondisi yang kayak gini? Masuk ke dalam 5 besar. Kita lihat di situ Pac-Man. Ini benar-benar Araki manfaatin positioning mereka dengan sangat maksimal. Sekalipun dengan resource yang minim, Chansu sayangnya di situ harus keterkenokkan, tapi Araki lagi-lagi bisa dapat nambah pundi-pundi kill point eliminasi mereka. Yes, bakal ditahan begitu aja, tersisa 10 orang. Legalot, oh my god, langsung ditebusin begitu aja. Gak bisa diselamatin kayaknya. Okaner, gak bisa, lu harus jalan sekarang karena udah terdesak dari sebelah kiri dan kanan. Zona pun udah masuk, tersisa Pac-Man dan juga Chansu dan juga Okaner yang udah gak memiliki apa-apa resource-nya. Udah ditinggalin oleh kapten terkuat di muka bumi. Chansu juga udah terkena down, menyisakan Okaner dan juga Pac-Man dengan 5 glue wall dan 2 medkit yang dimiliki. Oke, Chansu benar-benar sulit untuk bisa ditolong karena itu harusnya jadi jebaited dari tim lawannya. Sementara sisa 4 tim. Kabar bagusnya adalah 4 tim ini adalah 2 ada di peringkat 2 dan 3. Jadi seharusnya gak akan terlalu banyak pengaruh poin. Kecuali mungkin untuk Baby. Oh, 1 orang yang terkena down langsung diajar oleh Pac-Man dan menyisakan 1 orang Wakanda di sini, tapi gagal buya di posisi ketiga dan juga EXP Sport menyusul di posisi ini kedua. Bang adalah momen yang sangat menegangkan. Kita bakal lihat 5 tim yang advance ke grand final. Siapakah mereka? Dan ini dia Hades dan V-Gaming Onyx Olympus. Oke, congratulations untuk kelima.